Hai guys, kali ini aku mau cerita pengalaman seru banget waktu liburan ke Swiss. Tepatnya ke Jungfrau Joch atau yang disebut sebagai Top of Europe. Dan guys, ini adalah salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia dengan pemandangan salju abadi. Kereta yang naik di ketinggian lebih dari 3.400 meter sampai tempat syuting drama Crash Landing on You. Wow, siapa nih di sini penggemar K-pop? Pasti tahu ya untuk film ini. Yuk ikuti perjalanan lengkapnya dari Zurich menuju Jungfrau Joch. Sebelum berangkat, subscribe, like, dan komen ya. Let's go! Kali ini guys, aku gabung di grup tour menuju ke negara-negara di Eropa Barat. Jadi sekalian ya mampir ke beberapa negara lain. Nah, kalau aku cek untuk biaya dari Jakarta, kita akan terbang menuju ke Zurich, Bandara Internasional Utama Swiss. Nah guys, harga tiket pesawat PP Jakarta Zurich ini sekitar 13-16 juta. Kalau promo bisa lebih murah. Jadi memang harus rajin ya untuk mantengin web terkait traveling. Dan lama perjalanan sekitar 17-19 jam dengan transit tentu saja. Wah, mau ngapain aja tuh ya. Tapi santai, kalau senang traveling pasti akan menikmati kok. Mau 17, mau 8 jam atau bahkan 24 jam. Oke? Nah, dari Zurich perjalanan ke Interlaken itu memakai kereta Swiss Rail yaitu sekitar 2 jam. Gambaran kasarnya kayak gitu ya guys untuk biaya pesawat dan kereta. Nah, sebenarnya begini guys. Awalnya aku tuh nggak ekspektasi banyak-banyak ya karena sudah bisa mampir ke Swiss. Rasanya udah bahagia banget. Ternyata ada beberapa tempat yang bagus banget dan kayaknya semua tempat di Swiss itu bagus ya. Menurutku benar sekali kalau ada yang bilang ke Swiss itu nggak pernah ada gagalnya gitu loh. Mau musim apapun kayaknya semuanya worth it. Mau musim gugur, musim semi, musim panas, sampai winter, semuanya tuh bagus. Gimana, kalian setuju nggak tentang hal ini? Tulis di komen ya. Oke guys, kita akan menuju ke Interlaken sekarang dan di sepanjang perjalanan kiri kanan itu pemandangannya bener-bener cakep. Yang awalnya aku tuh ngantuk banget gitu ya, jadi langsung melek. Karena kayak sayang banget gitu loh melewatkan ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Soalnya tuh kayak bukit-bukitnya tuh bener-beneran yang tinggi, gede banget, luas, dan bener-bener hijau. Kami menuju ke Interlaken yang artinya antara dua danau yaitu Danau Thun dan Danau Brinz. Nah guys, kota ini menjadi pintu gerbang menuju Jungfrau. Keren ya, kita menuju ke Jungfrau tapi bonusnya pemandangan di sekitar desa-desa dan lain sebagainya dengan bangunan-bangunan yang Swiss banget. Itu sangat membahagiakan. Dan untuk rekomendasi wisatanya guys, di sini bisa naik boat di Danau Brinz, kemudian foto di Hohemate Park, dan juga jalan-jalan menikmati suasananya aja ini udah seneng banget gitu ya. Nah, untuk kuliner khasnya di sini ada rosti, yaitu kentang parut goreng, dan fondue keju ala Swiss. Emang kalau di sini nggak ada nasi pecel ya guys, so kita nikmati saja makanan-makanan Swiss ini biar lebih afdal. Kita menuju ke Grindelwald. Nah, ini desa cantik di pegunungan dan kadang-kadang begini ya. Kita mau ke sana tuh kayaknya ya dari dulu banget ya. Kalau ke Swiss harus ke Grindelwald gitu karena emang desanya tuh desa yang aduh nggak tahu deh mau bilangnya kayak gimana, yang jelas cantik banget guys. Nah, untuk ke sini dari Interlaken bisa naik kereta sekitar 30 menit menuju Grindelwald karena ini desanya emang cantik dan kita bisa ngelihat dikelilingi pegunungan Alpen. Suasananya itu udah kayak lukisan, mirip di film. Bunga warna-warni dengan bangunan kayu-kayu Swiss banget dan juga salju kalau pas musim dingin.
Wow, banyak pilihan traveler menginap di Grindelwald karena dekat dengan stasiun menuju Jungfraujoch. Jadi kayaknya memang mesti ngerasain gitu ya. Nginep 1 malam aja nggak apa-apa di Grindelwald. Syukur-syukur kita selawatin kita bisa beneran gitu ya. Pindah ke sini, mau nggak? Tulis di komen ya. Nah untuk kulinernya ini bisa mencoba apple markronen, pasta khas pegunungan Swiss. Enak ya sambil ngopi gitu, waduh enak banget. Naik kereta menuju Jungfraujoch, nah kita akan dari Grindelwald, ini perjalanan lanjut ke Kleine Scheidegg. Kemudian ganti kereta menuju Jungfraujoch. Dan ini termasuk kereta Jogwheel yang ikonik, melewati terowongan di dalam Gunung Eiger. Total perjalanan sekitar 1,5 sampai 2 jam dengan pemandangan di sekitar yang lumayan cakep. So, bukan lumayan ya, udah cakep banget gitu ya. Gak apa-apa deh mau 1,5 jam atau 2 jam, that's okay. Menyenangkan sekali guys. Harga tiket PP Zurich Jungfraujoch ini bisa mencapai 3,5 juta sampai 4,5 juta per orang. Nah, ada rekomendasi untuk pakai Swiss Travel Pass bisa lebih hemat. Jadi kadang-kadang emang orang mikir ya untuk ke Jungfrau tambahan sekian gitu kan, karena keretanya cukup mahal ya guys. Ini kayaknya harus berpikir ulang gitu. Tapi ya kapan lagi kita bisa ke Swiss gitu kan. Dulu aku juga mikir nih kayaknya aduh nggak usah ke Jungfrau deh gitu kan. Tapi terus aku nanya-nanya ke teman, ini gimana masuk ke sana nggak karena mahal gitu kan. Terus mereka bilang, udah ikut aja, mumpung ke Swiss kapan lagi ke sana kan kita belum tahu gitu, bisa ke sini lagi atau entah kapan laginya nggak ngerti gitu. Akhirnya ya udahlah ikut dan ternyata oh my god nggak nyesel guys. Sepanjang perjalanan pemandangannya ini luar biasa, pegunungan bersalju, lembah hijau dan gletser. Jadi mau lama perjalanannya juga seru guys, kiri kanan jalan itu kita dimanjakan dengan pemandangan desa yang super duper cantik. Nah inilah bagian gongnya yaitu Jungfraujoch. Jungfrau ini ada di ketinggian 3.454 meter. Merupakan stasiun kereta tertinggi di Eropa. Alhamdulillah ya sampai di sini juga akhirnya. Kalau 3.454 meter kita mendaki gunung tuh kuat nggak ya kira-kira? Dan di sini Swiss tuh udah maju banget. Kita tinggal naik kereta udah sampai ke puncak Eropa. Nah di Jungfrau ini juga ada banyak tempat yang bisa dikunjungi. Ada Ice Palace, ini lorong es dengan paatan indah. Sphinx Observatory, ada spot foto dengan panorama Gletser Alpes. Ada Plateau, area terbuka untuk main salju. Nah ini dipuas-puasin ya di sini, mumpung di Swiss gitu ya, dan di top of the topnya Eropa. Ya udahlah ya, untung waktunya banyak waktu itu, jadi sempet tidur-tiduran gitu di salju. Alpine Sensation ini pameran sejarah pembangunan kereta Jungfrau. Jadi ya seru banget ya, kita bisa tahu kayak gimana sih waktu pembangunan keretanya menuju ke top of Europe ini. Menurutku ini seru banget guys, karena kita itu benar-benar kayak di atas awan, dan meskipun ada sinar matahari tapi karena saljunya tuh banyak banget, so ya kita tuh nggak berasa dingin banget tapi juga nggak berasa panas gitu. Waktu aku kesini suhu ada di 0 derajat. Fun fact-nya guys, di sini ada adegan ikonik Crash Landing on You diambil. Jadi waktu itu Yoon Seri dan Ri Jeong Hyuk jalan bareng di salju. Tapi waktu itu aku foto aja ya di sini ya. Soalnya nggak ada teman jalan, temannya udah kabur pada kemana-mana, nggak ngerti karena saking asiknya mereka main salju. Well guys, kita ke sejarah Jungfraujoch. Jalur kereta Jungfrau ini dibangun sejak akhir abad ke-19 dan selesai tahun 1912. Pembangunannya luar biasa sulit karena harus melubangi gunung dengan teknologi terbatas saat itu. Duh, nggak kebayang deh. Canggih ya,
orang-orang sini. Karena mereka punya motivasi kuat yang bertujuan untuk membuat destinasi wisata pegunungan paling spektakuler di dunia. So, ternyata berhasil. Sampai sekarang kereta ini menjadi ikon pariwisata Swiss. Jadi meskipun mahal, akhirnya orang juga beramai-ramai ke sini ya. Nah, ini namanya cuco, ya nggak sih? Kita ke budget dan lama perjalanan guys. Estimasi biaya dari Jakarta per orang. Ini tiket pesawat sekitar 13-16 juta. Kemudian hotel di Zurich atau di Interlaken atau Grindelwald. Ini 2-3 juta per malam untuk bintang 3-4. Transport Swiss Travel Pass 3 hari sekitar 4,5 juta. Kemudian tiket kereta Jungfrau ini sekitar 3,5 juta sampai 4,5 jutaan guys. Dan makan di Swiss itu rata-rata 300 sampai 500 ribu per sekali makan. Mantap ya? Mantap dong. Bismillah, pokoknya insya Allah ya. Kalau ada rezeki pasti bisa ke sini. Estimasi total untuk 5 sampai 6 hari di Swiss adalah sekitar 30 sampai 35 juta rupiah. Gitu guys. Kalau kita mau puas-puasin ke sini, kita siapkan ya untuk budget sekitar segitu. Tapi, apakah bisa lebih hemat? Tentu saja. Caranya, nah itu bisa kita bahas di lain waktu. Oke guys, tapi kalau kalian punya pengalaman untuk backpackeran hemat di Swiss, tulis di komen ya, supaya ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mencari info terkait hal tersebut. Kita sampai ke tips traveling ke Jungfrau Joch guys, jangan lupa ya, pakai Swiss Travel Pass biar transportnya lebih hemat. Kemudian pakai jaket tebal karena suhu bisa di bawah 0 meskipun musim panas. Dan tentu saja dengan sepatu yang proper ya, karena kita itu di salju yang emang butuh sol yang lebih bisa mencengkeram saljunya gitu supaya kita nggak terpeleset. Oke guys, minum cukup air karena udara tipis nih bisa bikin pusing. Jadi aku udah di warning ya dari bawah, jangan lupa nanti minum karena kalau di ketinggian itu bisa bikin pusing dan lain sebagainya. Datang pagi hari karena cuaca biasanya lebih cerah. Yes, ini setuju banget. Nah kemudian guys, jangan lupa booking tiket jauh-jauh hari terutama ketika memutuskan untuk liburan di saat high season. Itulah pengalaman seruku ke Jungfrau Joch, Swiss, dari Zurich, Interlaken, Grindelwald, sampai akhirnya ke Top of Europe yang legendaris. Selain pemandangan spektakuler, ada juga sejarah budaya, dan buat yang suka sama K-pop, nah lumayan tuh bisa mengingat ya, bahwa di tempat ini pernah dipakai syuting film Korea. Kalau kalian punya mimpi ke Swiss, Jungfrau Joch, ini menurutku wajib banget masuk itinerary. Dan tentu saja jangan lupa siapkan budget yang proper. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!